Kali Baru, Bekasi, tempat yang sejak puluhan tahun menyimpan misteri. Hari ini, Kang Deddy Mulyadi datang dengan satu misi. Menghancurkan beton liar yang selama ini menghalangi normalisasi sungai. Namun, semua alat berat modern, eksavator, jackhammer, semua menyerah di hadapan beton aneh ini. Kang Deddy Mulyadi murka, amarahnya meledak. Kenapa beton ini seolah tak bisa dihancurkan? Malam itu, pekerja mulai ketakutan. Alat berat mati mendadak, ada yang kesurupan, ada yang mendengar suara-suara aneh. Akhirnya, Kang Deddy mengambil keputusan berani. Menghubungi seorang spiritualis terkenal, Ningsih Pinampi. Dengan ritual dan mantra, Ningsih berkomunikasi dengan energi yang menjaga beton. Apa yang ditemukan membuat semua orang terdiam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa kalian menyelami sebuah misteri yang sangat mengerikan, yang terjadi di Kali Baru, Bekasi. Sebuah beton yang telah ada selama puluhan tahun, yang tak pernah bisa dibongkar, akhirnya membuka rahasia kelam yang tersembunyi di dalamnya. Bersama Kang Deddy Mulyadi dan seorang wanita sakti, Ningsih Pinampi, kita akan menyaksikan sebuah perjalanan mistis yang penuh tantangan. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa agar cerita ini membawa manfaat, membuka pikiran, dan melindungi kita semua dari segala hal negatif. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan dalam setiap langkah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisahnya. Langit Bekasi siang itu muram, mendung menggantung seolah ikut menyaksikan rencana besar Kang Deddy Mulyadi. Dengan semangat menggebu, ia melangkah menyusuri pinggiran Kali Baru, tempat yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu kelumpuhan arus air dan himpitan sampah manusia. Kali Baru harus dibebaskan, pikirnya. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan niatnya untuk membersihkan tanah ini, bahkan bila harus melawan semua rintangan sekalipun. Langkah kaki Kang Deddy terhenti. Di hadapannya, terbentang sebongkah beton besar yang mencuat aneh dari dasar kali. Beton itu tak seperti yang lain, warnanya kusam kehitaman, kerasnya tampak tidak wajar, dan yang paling ganjil, permukaannya seolah menyatu dengan tanah, membentuk struktur yang seolah menantang siapapun yang mencoba mengusiknya. Aura tak biasa terasa menguar dari beton itu, membuat udara sekitar menjadi lebih berat. Dengan geram, Kang Deddy memanggil para pekerja. Angkat itu sekarang, serunya lantang. Eksavator dikerahkan, palu-palu besar di tangan para pekerja mulai menghantam beton tersebut. Namun berkali-kali dihantam, beton itu tetap tak bergeming. Tak ada retak, tak ada goresan. Suara hantaman hanya berbalik seperti memantul dari dinding baja. Sejenak, suasana hening, seolah semua tenaga telah dikuras habis melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Wajah Kang Deddy memerah. Ia berjalan mendekat, matanya menatap penuh kemarahan. Jangan kalah sama benda mati. Teriaknya, memacu semangat para pekerja yang mulai diliputi kegelisahan. Tetapi semakin keras usaha mereka, semakin keras pula perlawanan beton itu. Beberapa pekerja mulai saling pandang, merasakan hawa aneh yang makin merayap di sekitar tubuh mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh halus, seperti bisikan air yang menentang. Daun-daun kering berputar di atas permukaan kali, membentuk pusaran kecil. Kang Deddy, meski hatinya penuh amarah, mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sekadar beton, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, yang bersemayam di bawah sana. Di tengah kegagalan yang memalukan itu, Kang Deddy berdiri kaku, memandangi beton tersebut seakan menantang. Dalam hatinya ia bersumpah, apapun yang bersembunyi di balik kerasnya beton ini, ia akan mengungkapnya. Dengan atau tanpa bantuan siapapun, Kali Baru tidak boleh lagi menjadi budak dari misteri masa lalu. Keesokan paginya, Kang Deddy kembali ke lokasi dengan persiapan yang lebih besar. 2 eksavator baru didatangkan, palu-palu mesin bertenaga tinggi sudah menunggu di pinggir kali. Pekerja tambahan dipanggil, semua dengan satu misi, meruntuhkan beton aneh itu. Kang Deddy berdiri di atas tanggul, kedua tangan bersilang, matanya tajam mengawasi. Tidak ada waktu untuk kegagalan lagi. Suara mesin menggelegar memecah kesunyian Kali Baru. Baket eksavator menghantam beton dengan kekuatan penuh. Getaran terasa hingga ke tanah, menimbulkan gelombang kecil di permukaan air. Semua menahan napas. Namun, alih-alih retak,
beton itu hanya mengeluarkan bunyi, mung, seakan mengejek usaha manusia. Tidak ada pecahan, tidak ada serpihan, beton itu tetap utuh, kokoh, dan bahkan terasa lebih keras dari sebelumnya. Kang Dedi menggertakkan giginya. Ia berteriak pada operator, menyuruh mereka menambah tenaga, memaksa mesin bekerja di luar batas normal. Asap hitam mengepul dari mesin-mesin itu, ban berderit, namun beton tetap diam tanpa luka. Beberapa pekerja mulai berhenti, menyeka keringat mereka yang dingin, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena rasa takut yang mulai merambat pelan-pelan ke dalam dada. Tak lama, satu ekskavator tiba-tiba mati total. Lampu indikator berkedip-kedip liar sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Operatornya kebingungan, mesin yang baru tadi pagi diperiksa tiba-tiba tidak merespons. Beberapa pekerja berlari, memanggil teknisi, tapi semuanya nihil. Satu demi satu alat berat seperti dilumpuhkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Seolah kali baru sendiri menolak upaya mereka. Dari balik helmnya, Kang Dedi mengepalkan tangan. Ini bukan lagi tentang beton. Ini tentang pertarungan antara manusia dan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mungkin lebih tua dan lebih berkuasa daripada besi dan beton itu sendiri. Tetapi mundur bukan pilihan, tidak untuknya, tidak hari ini. Dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi pelipisnya, Kang Dedi menatap beton itu sekali lagi. Matanya penuh tekad membara. Kalau kekuatan manusia modern tidak bisa menghancurkannya, maka ia harus mencari jalan lain. Jalan yang mungkin selama ini selalu dihindarinya. Malam itu, Kang Dedi duduk termenung di teras sebuah warung tua di pinggir Kali Baru. Secangkir kopi hitam di tangannya sudah mendingin, tetapi pikirannya masih mendidih mencari jawaban. Ia sadar, kalau kekuatan fisik saja tak bisa menaklukkan beton itu, maka ia harus mencari akar masalahnya. Ia harus memahami, sebelum bisa menghancurkan. Pelan-pelan, ia memanggil beberapa orang tua kampung, wajah-wajah yang masih menyimpan kenangan masa lalu Bekasi yang terlupakan. Seorang lelaki sepuh, Pak Raji, datang dengan langkah berat. Matanya buram, tetapi suaranya masih tegas. Ketika Kang Dedi menanyakan tentang beton aneh itu, suasana mendadak berubah sunyi. Pak Raji menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, beton itu, Kang, sudah ada sejak zaman sebelum saya lahir. Bukan sembarang orang yang pasang. Dan bukan sembarang tujuan pula. Kisah yang keluar dari mulut Pak Raji membuat darah Kang Dedi berdesir. Konon, puluhan tahun silam, terjadi kekacauan di daerah itu, banjir bandang, tanah longsor, dan banyak kematian misterius. Seorang tokoh spiritual datang, membawa batu-batu aneh dan semen khusus dari tempat jauh. Beton itu bukan sekadar fondasi, melainkan sebuah segel. Segel untuk menahan sesuatu yang pernah hampir meluluhlantakkan kampung sekitar Kali Baru. Para warga zaman dulu tidak berani mendekat. Bahkan sekadar menatap beton itu terlalu lama dipercaya bisa mengundang petaka. Seiring berjalannya waktu, kisah itu terkubur oleh modernisasi. Tetapi warga tua yang masih hidup tetap menjaga jarak. Dan sekarang, Kang Dedi, tanpa sengaja, membangunkan rahasia lama itu, rahasia yang mestinya tetap terkubur dalam diam. Mata Kang Dedi menyipit tajam. Setiap kata Pak Raji terasa berat, membebani pikirannya. Antara percaya dan tidak, ia tahu satu hal pasti, ini bukan hanya masalah beton liar. Ini adalah pusaran dari peristiwa gaib masa lalu yang kini menyeretnya masuk tanpa ampun. Tetapi, sebagai pemimpin rakyat, mundur bukan pilihan. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan ketakutan ini. Dalam hatinya, Kang Dedi bersumpah, bila perlu, ia akan menggali lebih dalam lagi. Ia tidak akan berhenti sampai menemukan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik beton abadi itu, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pagi berikutnya, suasana di Kali Baru lebih tegang dari biasanya. Kang Dedi tiba lebih awal, mengenakan jaket hitam yang membuat auranya semakin mengintimidasi. Ia tidak datang untuk berbasa-basi. Matanya merah, wajahnya keras seperti batu, dan suaranya bergetar menahan ledakan emosi yang tak lagi bisa dibendung. Beton sialan itu, yang selama ini menghalangi mimpinya untuk membebaskan Kali Baru, kini berubah menjadi simbol perlawanan yang harus ia hancurkan, dengan harga berapapun. Siapkan semua alat berat, kerahkan semua pekerja, jangan ada yang santai hari ini. Serunya menggelegar, membelah udara pagi yang dingin. Para pekerja saling pandang dengan ragu, tapi mereka tahu, tidak ada ruang untuk bertanya. Di bawah tatapan Kang Dedi,
semua bergerak cepat. Kali Baru hari ini bukan sekadar proyek normalisasi, ini adalah medan perang. Mesin-mesin kembali meraung. Palu-palu raksasa kembali menghantam beton dengan hentakan brutal. Getaran terasa di seluruh tepian kali, membuat air berguncang hebat. Namun lagi-lagi, beton itu berdiri tak tergoyahkan, seperti monster bisu yang menikmati setiap upaya sia-sia manusia yang mencoba merobohkannya. Setiap dentuman palu seolah mempermalukan harga diri Kang Dedi di hadapan rakyatnya sendiri. Kemarahan Kang Dedi meledak. Ia melangkah maju, mengangkat sebuah palu besi dengan tangannya sendiri, dan menghantamkan pukulan keras ke beton tersebut. Dentuman keras memantul ke seluruh area, membuat para pekerja terdiam ngeri. Tapi hasilnya sama, palu terpental, meninggalkan getaran sakit di lengan Kang Dedi, sementara beton itu tetap utuh, sombong dalam keabadiannya. "Apa kalian semua takut?" teriak Kang Dedi, nadanya menusuk udara. "Ini cuma batu, ini cuma benda mati." Namun jauh di dasar hatinya, Kang Dedi tahu, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Benda itu bukan cuma batu. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang memandang balik, diam, dan menantang kehendaknya. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang menertawakan setiap usahanya. Di tengah amarah yang membara, Kang Dedi mengepalkan tinjunya keras-keras. Jika kekuatan manusia tak cukup, maka ia harus mencari kekuatan lain. Matanya menatap jauh ke arah barat, ke arah tempat di mana konon kekuatan-kekuatan lama masih berdiam. Sebuah nama melintas dalam pikirannya, seseorang yang dulu ia ragukan, tapi kini, mungkin satu-satunya harapan terakhirnya, Ningsih Pinampi. Hari berganti, dan Kali Baru semakin terasa berat untuk disentuh. Para pekerja yang awalnya penuh semangat kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ada yang mendadak jatuh pingsan tanpa sebab, ada pula yang mengaku mendengar bisikan lirih dari dasar sungai saat mereka mendekati beton. Bisikan itu tidak berupa kata-kata jelas, hanya suara serak, seakan ada sesuatu yang memanggil-manggil dari bawah tanah. Malam hari, suasana menjadi lebih parah. Lampu-lampu sorot yang dipasang di area kerja mendadak mati satu persatu, tanpa sebab. Di tengah gelap, beberapa pekerja bersumpah melihat sosok bayangan hitam berjalan di atas permukaan air, menghilang di balik beton besar itu. Ada pula yang merasakan hembusan angin dingin menyelinap ke tengkuk mereka, seperti tangan tak kasat mata yang mencoba menggenggam. Suatu malam, seorang pekerja bernama Anton ditemukan menggigil ketakutan di pinggir kali. Bibirnya bergetar, matanya kosong. Ia hanya berbisik berulang-ulang, jangan bangunkan dia, jangan bangunkan dia." Para pekerja lainnya mulai resah, satu persatu mengundurkan diri dengan alasan sakit atau urusan keluarga. Proyek ini mulai menjadi kutukan, bukan pekerjaan. Kang Dedi mencoba menenangkan mereka dengan kata-kata keras. Ia berdiri di atas beton itu sendiri, menantang segala ketakutan yang menyelimuti. Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar cerita karangan orang ketakutan. Ada sesuatu yang benar-benar hidup di sekitar beton itu, sesuatu yang kini mulai merasa terusik. Di tengah kebimbangan, Kang Dedi menggeleng keras. Ia tidak mau menyerah hanya karena cerita hantu. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan bahwa ini bukan sekadar cerita. Mesin-mesin berat mulai rusak tanpa sebab. Operator-operator berpengalaman menolak bekerja. Bahkan warga sekitar yang tadinya mendukung proyek ini, mulai menjaga jarak, seakan Kali Baru kini berubah menjadi tempat terlarang. Akhirnya, dengan berat hati, Kang Dedi mengakui satu hal yang sebelumnya ia anggap mustahil, ia butuh bantuan dari dunia yang selama ini ia anggap tahayul. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, menatap satu nama di layar yang sudah lama ia simpan tapi tak pernah ia panggil. Dengan satu tarikan napas panjang, Kang Dedi akhirnya menekan tombol itu, menelepon Ningsih Pinampi. Hari itu langit Bekasi seolah kehilangan warnanya. Awan kelabu menggantung berat di atas Kali Baru. Semua pekerja menghentikan aktivitas mereka, berdiri di tepi sungai, menunggu dalam keheningan penuh ketegangan. Dari kejauhan, sebuah mobil sederhana meluncur pelan. Dari dalamnya keluar sosok yang membuat udara seakan berhenti berembus, Ningsih Pinampi. Pakaiannya serba putih, langkahnya ringan tapi menggetarkan tanah. Setiap orang yang melihatnya tanpa sadar menahan napas. Ningsih tidak berbicara sepatah kata pun saat turun dari mobil. Ia hanya mengedarkan pandangan ke seluruh area Kali Baru, kemudian memandang tajam ke arah beton aneh itu. Mata Ningsih menyipit, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tertanam jauh di bawah sana. "Kang Dedi,
yang biasanya keras kepala, kali ini menunduk sedikit, menyadari bahwa ia tengah berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dijinakkan dengan otot dan logika. Dengan gerakan pelan, Ningsih membuka tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa benda aneh, segenggam garam kasar, kemenyan hitam, dan seikat rumput ilalang kering. Ia mulai merapalkan sesuatu, suara doanya lirih namun bergema di telinga semua yang hadir. Kali baru mendadak berubah, angin berhenti bertiup, air sungai diam membeku, dan burung-burung yang biasa berkerumun di atas kali menghilang entah kemana. Saat Ningsih mendekat ke beton itu, tanah di sekitarnya bergetar halus. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang menggeliat, merasa terancam oleh kehadirannya. Ningsih berdiri di hadapan beton, mengangkat kedua tangannya, dan mulai membaca mantra dengan nada yang lebih keras. Suaranya menembus ke dalam tanah, ke dalam dimensi yang tak terlihat. Para pekerja, termasuk Kang Dedi, hanya bisa berdiri membatu, terperangkap dalam atmosfer magis yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Tiba-tiba, dari permukaan beton, terdengar suara seperti desisan ular, diikuti retakan kecil yang perlahan muncul di salah satu sudutnya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lamanya, beton itu menunjukkan tanda-tanda menyerah. Namun bukan itu yang membuat semua orang ketakutan, melainkan bayangan hitam besar yang perlahan naik dari dalam beton retak itu, wujud samar yang mengerikan, berputar-putar seperti kabut pekat. Dengan tenang, Ningsih menatap bayangan itu. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi matanya tajam seperti pedang. Hari ini, pertempuran besar baru saja dimulai. Dan Kang Dedi, meskipun hatinya seteguh baja, mulai sadar, ia telah memanggil kekuatan yang bukan hanya sekadar menyingkap beton, tetapi juga membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Bayangan hitam itu membesar, menjulang di atas beton pecah, berputar membentuk sosok mengerikan tanpa wajah. Dari dalam pusaran hitam itu terdengar raungan panjang, seperti gabungan suara manusia dan binatang liar. Kali baru bergetar hebat, air meluap-luap, dan angin berdesing tajam seolah alam sendiri ikut panik. Pekerja yang masih bertahan di tepi sungai berlarian ketakutan, meninggalkan Kang Dedi yang berdiri membeku dalam rasa ngeri. Ningsih Pinampi tetap tegak, tanpa gentar. Ia menarik nafas panjang, membentangkan kedua tangannya, lalu melemparkan garam kasar ke arah bayangan itu. Segera terdengar desisan keras, seperti besi panas disiram air. Bayangan itu berbalik menyerang, menerjang ke arah Ningsih dengan kecepatan luar biasa. Namun sebelum menyentuh tubuhnya, sebuah perisai tak kasat mata muncul, memantulkan serangan itu, membuat pusaran hitam terpental mundur. Dengan cepat, Ningsih mencabut segenggam kemenyan hitam, membakarnya di atas rumput ilalang kering. Asap hitam pekat membubung tinggi, membentuk simbol-simbol kuno di udara. Setiap simbol menyala sebentar lalu menghilang, membentuk semacam jebakan tak terlihat. Bayangan hitam itu meraung lebih keras, kini wujudnya tampak mulai retak, seperti cermin yang dilemparkan ke tanah. Kang Dedi menyaksikan semua ini dengan dada berdegup kencang. Ia belum pernah percaya sepenuhnya pada dunia gaib, tapi apa yang ia lihat hari ini membungkam semua keraguan. Ini bukan sulap, ini adalah perang nyata, perang antara kekuatan manusia dengan sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih kelam dari malam. Serangan balasan datang, tanah di sekitar Ningsih retak, tangan-tangan hitam menjulur keluar, mencoba meraih tubuhnya. Namun Ningsih melangkah ringan, menghindari semua serangan dengan keanggunan mengerikan. Ia membaca mantra lain, lebih keras, lebih berat. Langit bergemuruh, dan seberkas cahaya putih menembus awan, menyambar tepat ke tengah-tengah pusaran hitam itu. Bayangan hitam itu mengerang pilu, menggeliat seperti terbakar. Dengan raungan terakhir yang memekakkan telinga, ia terbelah menjadi dua, lalu menghilang dalam ledakan cahaya yang membutakan semua orang. Ketika semuanya mereda, beton retak itu tampak lebih rapuh, dan suasana kali baru terasa jauh lebih ringan, namun Kang Dedi tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah bayangan hitam itu lenyap, suasana di kali baru perlahan menjadi sunyi. Para pekerja mulai kembali satu persatu, meski masih dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Kang Dedi melangkah mendekat ke arah Ningsih, yang kini duduk bersila di atas tanah, kedua matanya terpejam dalam meditasi dalam. Ia menunggu dengan sabar, sampai akhirnya Ningsih membuka matanya perlahan, menatap Kang Dedi dengan pandangan yang dalam dan berat. Dalam beton ini, kata Ningsih dengan suara parau, dikurung sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Bukan hantu biasa, tapi pecahan energi dari zaman kuno, energi dendam,
tumpahan darah dan pengkhianatan yang pernah menggenangi daerah ini ratusan tahun silam. Kata-kata itu mengiris udara, membuat Kang Dedi dan para pekerja merinding. Kali baru, dulunya bukan sekadar aliran air biasa. Di bawahnya, darah dan kutukan telah mengalir, membentuk sesuatu yang harus disegel untuk menjaga keseimbangan. Ningsih mengisahkan bahwa pada zaman dahulu, tempat ini adalah lokasi pertempuran besar antara kerajaan-kerajaan lokal. Ribuan prajurit tewas di sini, dengan kematian tidak wajar, dipenuhi sihir hitam dan pengorbanan mengerikan. Para sesepuh masa lalu akhirnya memutuskan untuk mengubur energi itu dengan membuat fondasi khusus, fondasi yang terbuat dari batu dan semen ritual, diperkuat dengan mantra-mantra pengikat yang sangat kuno. Beton itu bukan sekadar bangunan, ia adalah penjara bagi sesuatu yang tidak boleh dibebaskan. Mendengar itu, Kang Dedi menelan ludah. Keteguhannya mulai terguncang. Semua rencana normalisasi kali yang ia pikir akan memperbaiki lingkungan kini tampak kecil dan konyol di hadapan kebenaran yang lebih besar ini. Ia sadar bahwa membongkar beton ini tanpa ilmu yang cukup bukan hanya membahayakan proyeknya, tapi juga membahayakan seluruh kota Bekasi. Ningsih melanjutkan, segelnya sudah rusak sebagian. Kalau kita tidak segera menetralisirnya dengan benar, energi ini akan mencari jalan baru untuk keluar, dan kali ini, tidak ada yang bisa menahannya. Suara Ningsih semakin berat, seakan ancaman itu sudah mulai bergerak di bawah kaki mereka. Kang Dedi menatap ke arah beton yang retak, merasa seolah tanah di bawahnya hidup, berdenyut pelan seperti napas makhluk raksasa yang baru saja terbangun. Dalam diam, Kang Dedi mengangguk perlahan. Ia tahu kini tidak ada jalan kembali. Perang ini harus diselesaikan, bukan hanya dengan tenaga dan alat berat, tapi dengan keberanian menantang kekuatan tak terlihat. Dan ia tahu, tanpa Ningsih Pinampi di sisinya, ia tidak akan pernah berhasil. Malam itu, Kali baru diselimuti kabut tebal yang datang tanpa peringatan. Langit tampak seperti terbalik, gelap pekat, dan angin berdesir seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung. Ningsih Pinampi berdiri di tengah area, menyiapkan berbagai alat ritual dengan tangan yang tenang. Kang Dedi berdiri di belakangnya, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Dia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. Jika ritual ini gagal, bukan hanya proyek Kali Baru yang terancam, tapi juga keselamatan seluruh kota. Ningsih mulai memercikkan air garam yang telah diberkahi ke sekitar area beton. Setiap tetes air itu berkilau di bawah cahaya bulan, seolah membentuk jaring perlindungan. Ia lalu memulai mantra-mantra kuno yang sulit dimengerti, suara-suaranya seperti menembus dimensi lain. Setiap kata yang terucap seperti membawa getaran yang menyelimuti tanah di bawahnya, dan tanah itu mulai berguncang perlahan. Kang Dedi merasa seperti ada sesuatu yang terjaga di bawah sana, menunggu untuk dibebaskan. Secara perlahan, beton itu mulai mengeluarkan suara berderak. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, membenturkan diri melawan dinding penjara yang telah bertahan sekian lama. Suara-suara itu semakin keras, menggema, dan kadang-kadang terdengar seperti rintihan kesakitan. Kang Dedi menggigit bibirnya. Apa itu? Ia bertanya, suaranya hampir hilang di antara gemuruh tanah. Ningsih menatapnya dengan mata tajam, lalu menjawab dengan tenang, ini adalah tangisan roh yang terperangkap, yang telah berabad-abad terkurung dalam kekelaman. Dari dalam beton, sebuah cahaya merah perlahan muncul, mengintip dari celah-celah retakan. Cahaya itu semakin besar, seperti api yang tak kasat mata, menghanguskan udara di sekitarnya. Dengan gerakan sigap, Ningsih mengangkat kedua tangannya, menyebarkan kemenyan hitam yang mulai terbakar. Asap tebal itu melingkupi area beton, menambah ketegangan yang mencekam. Kita harus mengakhiri ini sebelum ia meledak keluar, katanya dengan suara yang penuh tekanan. Kang Dedi bisa merasakan getaran yang semakin kuat di bawah kakinya, seperti bumi sedang menggelinding. Beton itu hampir pecah, namun Ningsih masih berdiri teguh, membacakan mantra terakhir. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul bayangan besar yang berwarna gelap dan kabur. Jangan biarkan itu keluar, Ningsih berteriak. Dengan kekuatan terakhir, ia memukulkan tongkat sakti ke tanah, dan seketika, seluruh area diterangi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Bayangan gelap itu menghilang, tersedot kembali ke dalam tanah, sementara beton di depan mereka mulai retak lebih lebar, melepaskan tekanan yang lama terpendam. Suasana malam itu kembali sunyi, hanya ada suara hembusan angin yang perlahan mereda. Beton itu kini benar-benar pecah, tetapi tidak ada lagi bayangan yang mengancam.
Semua yang ada di sekitar merasa lega, namun Kang Dedi tahu bahwa ia baru saja melihat sisi lain dari dunia yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Ningsih Pinampi menatapnya satu kali lagi, lalu berbisik, segel telah ditutup, tapi ingat, kekuatan ini tidak akan hilang begitu saja. Keesokan harinya, udara di sekitar kali baru terasa lebih segar. Cahaya matahari pagi menyinari beton yang kini telah pecah, namun tak ada lagi aura mistis yang membebani tempat itu. Para pekerja yang sebelumnya takut kini kembali dengan rasa tenang. Bahkan Kang Dedi merasakan perubahan dalam dirinya, semacam ketenangan yang ia belum pernah rasakan sebelumnya. Tapi meskipun tempat itu tampak biasa, ia tahu bahwa apa yang terjadi malam itu akan membekas selamanya. Ningsih Pinampi sudah kembali ke dunia asalnya, meninggalkan Kang Dedi dengan perasaan campur aduk. Ia merasa berhutang budi pada wanita itu, yang telah menyelamatkan proyeknya dan bahkan kota ini dari ancaman yang lebih besar. Namun di balik rasa terima kasih, ada pula rasa takut yang mengakar dalam dirinya. Apa yang ia saksikan malam itu, ritual, kekuatan gaib, dan energi yang terkurung, telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. Dunia yang selama ini ia anggap hanya terdiri dari hal-hal yang tampak jelas dan nyata, kini telah terbuka dengan lapisan-lapisan yang lebih gelap dan tak terjangkau. Kang Dedi berdiri di tepi kali baru, melihat air yang mengalir tenang. Ia merasakan sebuah koneksi baru dengan tempat itu, seperti sesuatu yang lebih dari sekadar aliran air dan pasir. Ini adalah tempat yang menyimpan banyak rahasia, dan ia kini tahu bahwa ia hanya salah satu dari banyak orang yang pernah berinteraksi dengan kekuatan lebih besar dari yang bisa ia pahami. Sesekali, ia melirik ke arah beton yang kini hanya tinggal puing-puing. Beton yang sebelumnya menjadi penjara, kini telah menjadi simbol dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Meskipun proyek kali baru kini berjalan lancar, Kang Dedi merasa dirinya telah melewati pengalaman yang membentuk ulang hidupnya. Ia tak bisa lagi menganggap dunia seperti yang dulu. Mistis, gaib, dan energi tak kasat mata kini ada dalam jangkauannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Dan meskipun ia merasa lega bahwa ancaman itu telah berakhir, sebuah suara kecil dalam hatinya berbisik, ini baru permulaan. Pada akhirnya, Kang Dedi tidak hanya mendapatkan proyek yang sukses, tetapi juga sebuah pemahaman baru tentang dunia dan dirinya sendiri. Dunia mistis kini ada di dalamnya, dan ia tidak bisa lagi menutup mata terhadapnya. Setiap kali ia melihat kali baru, ia tahu bahwa itu bukan hanya aliran air, itu adalah pengingat akan apa yang telah terungkap, dan apa yang mungkin suatu hari akan kembali datang. Dengan langkah pelan, Kang Dedi melangkah pergi dari tepi kali, menuju masa depan yang baru. Masa depan yang tak hanya dipenuhi dengan harapan akan kesuksesan, tetapi juga dengan kesadaran bahwa kekuatan yang lebih besar selalu ada, menunggu di balik setiap sudut kehidupan, siap untuk membentuk jalan cerita baru kapan saja. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kalian semua bisa menikmati kisah seru dan misterius ini, dan tentu saja, mendapatkan pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian belum melakukannya, serta tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala hal yang tidak baik. Semoga cerita ini memberi kita semua pelajaran tentang dunia yang lebih besar dan misterius, serta menjaga hati kita agar selalu waspada terhadap segala hal yang tak terlihat. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.